Perkara kepemilikan barang berupa mainan anak yang tak ber-SNI, membuat Direktur PT Hobi Abadi Internasional yakni Beni Suwanda ditetapkan sebagai terdakwa guna kembali jalani sidang lanjutan agenda Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim. Heri Basuki menghadirkan ahli. Ahli yang dihadirkan, Bambang Sugiarto, dari Disperindak Surabaya, dalam keterangan menyebutkan, barang mainan anak wajib ber-SNI karena menyangkut kesehatan, keselamatan khususnya anak-anak. Menurut ahli, perbuatan yang dimaksud masuk atau terpenuhi perbuatan tindak pidana. Hal lainnya, selain mainan anak harus berlabel SNI juga dalam tiap box mainan disertakan surat legalitas SNI. Hal tersebut, untuk memastikan label SNI benar-benar legal dimiliki pelaku usaha. Jika tidak ada SNI bisa kena pelaku usaha, ujar ahli. Ahli mempertegas barang yang tak ber-SNI jangankan mengedarkan, memiliki saja tidak boleh. Setahu ahli, barang harus ber-SNI ketika barang impor masuk. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Lahir Surabaya 26 Oktober tahun 88 betul Pak ya. Agama Islam pekerjaan PNS pada dinas betul ya. Betul. Dengan S2 angkatan 2 dalam kuliah nomor 27. Kuliah Sari Waru betul ya. Betul. Dan saudara diajukan oleh sebagai ahli ya. Dalam persetujuan rumah. Iya ya. Ada kulit-kulit, ada hasil ya. Baik, ada catatan ada terlebih dahulu tentang kalian saudara ya. Para pendapat atau komunikasi saudara dan saudara sebagai ahli di sini ya. Baik, saudara ahli, saya sebut sekarang saya sebut ahli ya. Ahli, saudara diajukan dari bentuk sebagai ahli. Saudara ahli di bidang apa? Saya ahli di bidang penjualan konsumen. Perlindungan konsumen. Saudara bisa menyebutkan menerangkan sekilas tentang keahlian saudara itu saudara dapatkan dari mana? Baik secara formal maupun informal. Jadi saya disperindak sebagai pekerja sehari-hari ya, para seksi pengawasan barang beredar. Pekerjaan sehari-hari di bidang penjualan konsumen khususnya masalah standar, terus menolak toleransi, makanya pekerjaan ini hubungannya dengan standarisasi itu, terus termasuk hal yang berhubungan dengan tidak sesuai. Jadi katakanlah karena ini wajibnya SNI ternyata enggak. Pertanyaan saya, keahlian saudara dapatkan dari mana? Saya dapatkan orang atau keahlian saudara itu? Saya menempuh pendidikan pengawas barang beredar, dapatnya dari Kementerian Perdagangan. Dari Kementerian Perdagangan. Pelatihan, ya, diklat. Ya, terus yang kedua, saya ikuti peneliti divisi perdagangan juga dari ya peneliti
itu perdagangan. Jadi penyidik di terlibat survei itu ada dua. Yang satu PK itu satu undang-undang, yaitu undang-undang nomor 8 yang 2012 dan 2009. Tapi kalau perdagangan dua undang-undang, undang-undang nomor 7 tahun 2014 dengan undang-undang nomor 8. Itu didapatkan dari SK dari Presiden Tuhan. Saudara ada SK sebagai ahli, ada sertifikat ahli, keahlian saudara. Sertifikat itu apa? PPS dari Kementerian PPNS pendidik tadi, ya, sebagai pendidik, ya. tentang ahli keahlian saudara. Sertifikat atau tidak keahliannya? Enggak, Pak. Ya, cuma ditunjuk karena pekerjaan sehari-hari di kantor. Baik. Dalam semua itu dilakukan ini suaranya nggak pernah dapat ya? Satu barang ini. Dari umum dan dari Saya kalau ini kurang lebih dari 10, jadi 10. Bisa dijelaskan PD pelindungan konsumen itu apa saja? Tugas Ya, tugas pentingnya. merencanakan kegiatan pengawasan barang beredar ya, hasilnya enggak tindak lanjut terhadap hasil pengawasan tadi, terus apa tuh juga ada tugas-tugas lain. Apakah di dalam masa data ya? Kemudian untuk pola data pengelolaan ini yang dilakukan itu pola data pola data yang dilakukan Jadi mau perdagangan atau mainan anak yang wajib SMU tapi tidak oleh SMU. jadi terdakwa ini yang beberapa saya mainan Ya, tidak memiliki jadi kalau di kita kan ada aturan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dalam negeri yang tidak berdasarkan SMU atau yang dipersyaratkan masih. ya unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam setiap perbuatan itu apa unsurnya yang ada dalam perbuatan itu. Jadi unsurnya yaitu salah satunya itu tadi kan wajib itu kan barang-barang itu wajib dirasakan karena satu menyangkut kesehatan, keselamatan ya lingkungan ya terutama kalau itu masuk kategori mainan anak-anak Kalau unsur pasalnya sampai 13 perdagangan ya. iya Nanti unsur menurut ahli seseorang bisa dikriteria melakukan tindak pidana perdagangan itu seperti apa? apabila dia atau pelaku usaha tadi menjual atau memperdagangkan barang yang padanya diberlakukan nasional tapi tidak memenuhi syarat tadi wajib ternyata dia jual barang yang dijual tanpa SMU Dan termasuk dalam informasi. Apakah perbuatan terdakwa ini dikategorikan suatu perbuatan pidana yang dilakukan? kalau di 2113 masuk Masuk satu tiga ya. nanti kalimat yang pasal 57 itu kan ada penjelasan Menurut perbuatannya bagaimana? Terhadap terdakwa itu di tentang perbuatannya ya di unsur itu ada dua tidak memenuhi apa dia tidak memenuhi ketentuan dalam mengendalikan barang itu. Kemudian itu yang biasanya yang bertanggung jawab terhadap perbuatan itu apakah menjadi
kalau turut di sekolahnya karena harus melibatkan bantuan yang bertanggung jawab di situ kan biasanya mau kantor bisa memberikan sesuatu kewenangan kan direktur utama ini. Kalau yang direkturnya sendiri bagaimana? Direkturnya kan yang direktur utama. Kalau yang direktur utama pemerintah Itu ada dari Mas Gus. Ada yang mulia. Baik saudara. Ahli tupoksinya dari dinas, ahli dari tes perdagangan. iya benar. Bismillah. Kalau di daerah bismillah. Siap. Baik, Bapak ahli ketika diambil dulu di atas. Baik, saudara ahli ketika dalam Supaya dulu kalau ngomong. Tapi supaya tetap diangkat. baik saudara ahli, saudara ini pernah diperiksa dalam kepolisian, pernah ditunjukkan mengenai barang bukti yang ada, Mainan pernah diceritakan kronologinya. Baik, saudara ahli tupoksi dalam dinas perdagangan itu menilai barang ini SNI atau tidak SNI ada diperjualbelikan di toko atau saat pendistribusian dari impor masuk ke Indonesia. dari ini. Kalau saya itu barang yang beredar. Barang yang beredar. Yang beredar pertama kita lihat secara kasat-mata. Barang yang beredar di pasaran itu apa? Kalau beredar berarti harus wajib SNI. Kalau diedarkan tanpa ada SNI berarti sudah melanggar. Nah dari itu untuk pembuktiannya biasanya kita katakanlah mobil ini udah SNI, mana sih dia nggak harus dibuktikan dengan surat, baik secara digital untuk fotokopinya atau Tempelan. karena apa? Banyak sekarang yang beredar SNI mainan ini tanpa punyanya dia. Karena di katakanlah saya kan melawan dari yang terjadi. Barang ini ternyata bukan SNI dia, ini orang lain namanya lah. Buktinya dari surat. Nah surat itu dapatnya dari mana? Dari hasil pengujian. Nah pengujian itu yang punya memang pabrikan, tapi yang pelaku jahat lalu punya digital atau kasangnya. Lanjut mengenai proses penempelan label SNI. Apakah dinas perdagangan juga mengakui bahwa label SNI tidak harus berada pada penempelan? Jadi kalau sebaiknya apa tuh SNI wajib yang istilahnya label kata bisa dilepas. Betul. Tapi ada juga egos, ada yang seandainya dia belum atau istilahnya nggak bisa ditempel, tapi yang ditempel harus benar-benar dibuktikan dengan surat. Karena yang ditempel kan stiker. Takutnya nomor yang itu tidak bisa sesuai. Saya izin menanyakan jika ada satu PT Bapak yang importir barang mainan dari luar negeri, tapi dalam proses pengurusan izin dan pengurusan pembelian dan pengurusan SNI tidak dilakukan oleh direktur, melainkan oleh komisaris yang notabene adalah pemegang saham. Apakah dalam rangkaian tersebut jika tidak melakukan penempelan pada peredaran barang yang beredar, apakah tupoksi kesalahan hanya berlaku pada direktur saja atau komisaris juga ikut? Kalau saya lihat di itu menurut itu yang bertanggung jawab kan ada tulisannya bertanggung jawab itu. Tapi tidak sebenarnya
seperti ini Bapak tadi Tidak, kita tidak mengacu pada DAP Bapak. Saya ada uraian jika ada suatu PP yang progres kegiatan usahanya semuanya dilakukan oleh direktur dan komisaris, sedangkan direktur utamanya hanya berada dalam PT tersebut, tidak melakukan impor, tidak melakukan pengurusan SNI, melainkan yang melakukan hal tersebut adalah komisaris dan direktur saja. Nah, ketika hal tersebut sudah dilakukan, namun dalam tanda kutip ketika diedarkan tidak ada SNI-nya, yang salah siapa? Saya berbicara masalah pelaku usaha itu bisa direktur, bisa komisaris. Betul. Yang melakukan usaha. Jadi PT itu sama aja yang masuk melakukan kan ada di Indonesia. Usaha adalah jadi semua bisa kalau di pelaku usaha karena di pasar tadi tidak taksi komisaris cuma pelaku usaha. Iya betul, dalam undang-undang PT pun diatur mengenai pelaku usaha yang bertanggung jawab dalam direksi. Jadi saya kembali menganalogikan, kan direktur itu board of director adalah kumpulan pemegang saham yang tidak boleh mencampuri manajemen lagi. Itu betul nggak? Ya. Kemudian jika ada komisaris yang seolah-olah bertindak seperti direktur kayak impor, melakukan pengurusan SNI, melakukan pendistribusian barang, apakah komisaris tersebut bisa dikenakan? Kalau dia ini kan seolah-olah ya, kita tidak bicara PHP ya, kita bicara mengenai logika. Kalau kita seolah-olah ya, karena dia yang melakukan pasti bisa kena. Bisa kena juga ya. Karena dia yang melakukan impor tadi. Oh ya betul. Jadi ketika impor ada buktinya, Bapak pernah menunjukkan bukti yang habis, menunjukkan bukti bacaan di depan. Dalam bukti sudah melakukan pendapatnya atau bagaimana? Dikatakan pendapat. Tentang nota pembelian dari importer. Itu berapa pembelian dari berapa kali terkait dengan transaksi itu? Iya, terkait dengan perusahaan, terkait dengan pertanggungjawaban. Maka cuma diatur. Enggak, menganalogikan saja jika ada PT seperti ini melakukan pelaku usahanya Tanyakan aja apa maksudnya apa? Tanyakan apa dulu? Begini ya, begini. Untuk menanyakan hal-hal atau fakta-fakta yang terkait, ya, kita tidak bisa menanyakan kepada ahli secara langsung fakta seperti ini. Siap. Seperti apa? Itu nanti akan bukan keterangan ahli yang didapat tapi konsultasi ya. Jadi secara umum aja, secara umum. Baik. Secara umum. Bagaimana maksudnya? Baik, menurut Kita saya sampaikan kepada ahli. Ahli sendiri saudara adalah ahli dalam perlindungan konsumen ya, sesuai dengan saudara sampaikan tadi. Saudara apabila pertanyaan dari bersama maupun dari dasar hukum maupun dari majelis hakim ahli yang tidak terkait dengan keahlian saudara mempunyai hak untuk dijawab ya. Kita batasi bahwa keahlian saudara dalam bidang perlindungan konsumen ya. Jadi pada dasar hukum juga supaya batasi bahwa siap ya. Baik saudara ahli, saya izin menganalogikan jika ada PTA memiliki dua direksi dan 1 komisaris. Jika dalam PT tersebut sudah disepakati, ayo kita duduk bareng PT ini PT ini tidak beroperasi. Maka dari itu dalam hal tersebut ada barang-barang yang dibagi. Barang-barang tersebut tidak diperjualbelikan. Apakah unsur dalam pasal mengedarkan tersebut terpenuhi?
dalam hal apakah unsur dalam pasal 100 ini Undang-Undang Perdagangan 113 ini akan terpenuhi jika barang tersebut tidak diedarkan. Tadi kan tahu ya, kan bilang tadi barang itu mau dibagi. Sudah dibagi. Berarti kan tujuannya bahkan lihat dari awalnya. Awalnya dia ini terus akhirnya dibagi itu nanti tujuannya ke mana lagi kan nggak mungkin dia ada. Betul. Selanjutnya Bapak. Di situ di pasar dilarang untuk perdagangan. Mengedarkan ya, perdagangan memiliki aja tidak boleh. Ya betul. Akan tetapi barang yang sempat dibagi tersebut ini memiliki SNI yang belum dinempel. Nah, itu kan udah nggak boleh kan? Karena apa? Ada pasal lagi dia sudah memiliki tapi tidak berdasarkan bulannya. Ketika PT tersebut berhenti beroperasi, PTA berhenti beroperasi. Nah, barang-barang ini otomatis off kan, tidak diperjualbelikan. Diambillah sama komisaris pindah ke gedungnya dia. Nah, apakah hal tersebut bertanggung jawab kesalahannya hanya salah direktur saja, sedangkan pemindahan tersebut dilakukan oleh komisaris? Kalau masalah itu saya tahu ya, yang saya tahu ya, barang itu harus saya ini dipindah manapun harus ada wajib ada dia lahirnya harus karena gini kita lahir itu pasti punya nama sama dengan itu barang lahir ya kalau harus punya ada dia diwajibkan. Nah dari SNI tadi mau dicek kalau enggak tapi dia dibuktikan ada cuma bukti ada Bapak. Jadi seumpama PTA ini ya. Terus masalah dialihkan itu kan bukan Betul. Jadi gini, tidak mungkin barang datang dari kapal, dari kargo dalam bentuk SNI semua, tidak mungkin. Pasti ada sampel dan ada bentuk nota pembelian serta sertifikat SNI. Yang dimaksud barang akan diperjualbelikan ketika dari kargo dibuka baru ditempel Bapak. Sedangkan barang yang ditemukan di PTA, yang ditemukan dalam perkara PTA ini, barang masih dalam kardus untuk diperjualbelikan, apakah itu masuk dalam unsur tersebut? Masuk. Berarti pertanggungjawabannya sama kena itu. Seluruh pelaku usaha termasuk komisaris yang melakukan hal di luar kewenangannya. jadi gini. Bicara masalah barang yang beredar ya, mereka ini kan wajib SNI. Betul. Barang masuk setidaknya dari luar negeri masuk ini sudah bertanda SNI. Kenapa harus bertanda SNI? Karena menyangkut satu KTDL ya, keselamatan, kedua memproteksi terhadap barang-barang yang luar negeri yang tidak baik di kita. Kita kan mendukung itu. Terus kedua menjaga stabilitas ekonomi kita. Kalau semua barang masuk, tempelnya belakangan, ya kalau itu benar-benar barangnya itu, karena kemarin banyak juga kita teruskan, bukan kecil Pak, yang besar-besar. Itu kadang yang dimasukkan itu 1.000, ternyata yang masuk 2.000. Nah itu loh, yang di celah-celah itu yang diambil sama pelaku usaha. Nah untuk itu kita gimana kami untuk memproteksi, harus sesuai yang masuk 1.000 ya 1.000. Jangan begitu masuk suratnya belakang ditempel belakangan, letaknya di sini. Tuh, jadi maksudnya itu alisnya videonya harus 1.000 ya suratnya. Misalnya singkatnya memang. Berarti penegasan kembali Bapak jika ada PTA tersebut yang notabene adalah buat importir mainan di ECAS, akan tetapi yang bergerak dan beroperasi seolah-olah menjadi direktur adalah komisaris dan direkturnya saja. Berarti semuanya ini kenapa ya dalam hal mengenai pasal 113 Undang-Undang Perdagangan. Pelaku usaha. Dan di situ nanti dijelaskan waktu mengurusi jenis impornya saya kan di bidangnya itu ya, dan itu kalau saya kan bidang pengawasan saja. Ada barang yang tidak sesuai, kalau masalah izinnya ini komisarisnya ini kita tidak bisa. Oh tidak berbeda seperti itu. Data itu ada bagian tersendiri.
Cukup ya Mulia. Oh, baik ya. Saudara, dengan konsumen yang terkait dengan SNI Standar Nasional Indonesia ya. Saudara bisa menjelaskan bagaimana sejauh mana keterkaitan antara perlindungan konsumen dan adanya SNI ini. Jadi gini, perlindungan konsumen adalah perlindungan konsumen adalah satu tindakan yang dilakukan ya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Itu tindakan yang dilakukan oleh kita untuk melindungi konsumen, terutama konsumen akhir dan konsumen antara. Jadi kalau saya beli itu pemakai terakhir, tapi kalau saya menjual, misalnya itu istilah konsumen yang dirugikan. Kedua, hubungannya dengan SNI. Karena apa? Barang SNI kan standar nasional yang diberlakukan di Indonesia. Contoh, helm kan harus wajib SNI. Kalau kita nggak pakai barang SNI kan masalah keselamatan, keamanan itu kan kita nggak jamin. Tapi kalau ada SNI, setidaknya perlindungan terhadap konsumen seperti kita, karena masyarakat Indonesia kan ya juga pelapisnya juga konsumen juga. 260 juta itu juga termasuk konsumen, pemakai. Kenapa? Kalau itu nggak dilindungi, ya harus contoh selain dari TV itu juga jadi kalau kita naik nomor nyetrum atau serikat itu kan salah satu bentuk perlindungan konsumen. Baik, jadi kaitannya perlindungan konsumen dengan SNI itu apabila barang itu ya sebentar sebelum saya mengatakan itu SNI ini diperuntukkan untuk apa saja? Barang jasa ya. Barang dan jasa itu harus memenuhi standar nasional Indonesia ya. Kemudian keterkaitannya dengan perlindungan konsumen dengan SNI bahwa untuk memastikan barang dan jasa ini adalah mempunyai nilai keamanan yang cukup tinggi apabila dipergunakan oleh konsumen. Begitu ya? Betul. Intinya seperti itu. Iya, betul. Ya. Baik, dalam SNI untuk menentukan SNI tentunya kan ada pengujian. Iya. Siapa yang menguji? Ada lembaga tersendiri, ESCO, ada di Pakistan, banyak Pak. Jadi yang diakui oleh undang-undang. iya, undang-undang. Bukan kalau kan ada badan standar nasional kan ada kan? BSN kan ada kan? Ada. Yang diberi koran untuk melakukan pengujian itu adalah badan standar nasional. Iya. Ya. Tapi di dalam badan standar nasional itu banyak terdiri dari contoh untuk pengujian dipasangin mainan robot atau apa itu di barisan di Jatim punyanya perindustrian. Nah, terus untuk LPG yang abu itu Ya bukan yang saya tentang ya. Jadi contoh barang dan jasa itu memang harus dilakukan pengujian oleh badan standar nasional Indonesia. Kan begitu? Ya, betul. Ya. Apakah setiap barang atau jasa itu diuji oleh lembaga yang sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda tergantung barangnya. Berbeda-beda yang melakukan pengujian itu tergantung pada barangnya. Ya. Saudara tahu berapa sih lembaga yang diakui di Indonesia ini untuk melakukan pengujian? Kurang paham, tapi kalau lebih ya, pokoknya yang banyak itu kan ada di punya kemudian industrian, mayoritas terus di kesehatan ada juga di perdagangan berada. Kalau SNI sampai sekarang itu yang wajib sudah 123, yang wajib tapi yang sukarela ribuan. Baik, di dalam Undang-Undang 20 tahun 2014 tentang standarisasi ya, di sana juga sudah ditentukan ya, badan standarisasi nasional kan ada. Jadi yang situ kan nanti bisa ditunjuk badan standarisasi nasional itu juga membentuk rekanan-rekanan untuk melakukan pengujian kan betul. Kemudian sertifikat bahwa dia adalah lulus dari ujian sehingga dia memenuhi standar nasional Indonesia. Siapa itu yang mengeluarkannya? Ya itu lab-lab pengujian lab pengujian yang bersangkutan atau lab yang ditunjuk oleh badan standar nasional ya. Berarti di sana itu
yang bertanggung jawab terhadap standar itu adalah lab yang bersangkutan. Iya. Ya. Apakah ada lab yang melakukan pengujian yang tanpa penunjukan dari Badan Standarisasi Nasional? Nah, semua kalau untuk pengujian organisasi harus ada pendidikan. Dokumentasi seperti itu. Iya. Itu korelasinya dengan Keselamatan KPKL. keselamatan dari konsumen. Iya. Ya. Khususnya ya, untuk mainan, saudara tahu nggak yang ditunjuk untuk melakukan pengujian? Kalau mainan itu kalau paling dekat kalau seperti saya kan pernah menunjukkan dengan anak-anak itu di barisan Jakir. Apa itu namanya? Dulu namanya barisan Badan Riset Standarisasi Nasional punya Kementerian Perindustrian. Itu menjadi Kementerian Perindustrian. Karena kebanyakan lab yang ditunjuk itu mayoritas dari Kementerian Perindustrian. Barista ya. Barisan. Sama-sama saudara untuk menguji standar nasional Indonesia, standarisasi pelayanan industri barista. Iya. Dan ada kalau mainan dari situ untuk percol atau isi bekon aja itu. Jadi lab-lab itu nggak semua bisa pakai. Jadi ada yang lab di untuk ini untuk teknik aja tuh di Jogja tuh kulit sama alas kaki. Jadi nggak bisa semuanya. Itu semuanya ditujukan untuk keselamatan ya, ditujukan keselamatan konsumen. Baik. Saudara mengerti tentang proses ekspor impor? Tidak tahu ya, bagaimana harus mengimpor, bagaimana harus ekspor, tidak tahu ya. Pengalaman saudara hanya untuk kepentingan konsumen terkait dengan standarisasi itu ya. Perlunya apa standarisasi dan kepentingannya apa standarisasi itu untuk konsumen. Kan gitu kan? Jadi ada di sana. Yang maju kalau ya. Ada lagi ya. Bapak ahli tadi sebagai pengawasan di standar konsumen saya sejauh mana dan bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan oleh pengawas untuk barang SNI yang masuk ke dalam suatu daerah. Jadi gini, kita sebagai pengawas kan ada SK yang tunduk ke kementerian. Terus kedua kita melakukan tugas di mekanisme tugas. Pokoknya di sarana A ada barang yang kita jual dari SNI. Kita datangi satu tempat dan kita memperkenalkan bahwa kita dari mana, asal dari mana. Kita tunjukkan suatu tugas, keperluan kita apa. Setelah itu kita tanya dokumennya. Karena di mana ada posnya di atas enggak. Setelah ternyata di kesempatan nggak ada, berarti setidaknya tidak ada SNI. Kalau ada pun kita juga berat curiga. Kita lihatkan juga kalau katakanlah kita bahannya disuratkan 1.000, tapi kita itu di gudang lebih dari 1.000. Nah, mungkin nanti kita ambil sampel untuk jauh betul enggak yang dikeluarkan surat tadi sesuai dengan parameter yang dimintakan untuk mengetahui barang-barang yang dijual oleh pelaku usaha ini ber-SNI, apakah mereka wajib melapor atau secara dadakan pengawas dari standar datang atau bagaimana? Itu di lembar SNI itu ada masa berlakunya. Ada masa berlakunya 3 tahun atau 4 tahun itu tergantung jenis yang diminta ya. Ya berarti kan kalau dia udah habis, berarti kan harus diurus lagi. Karena udah masa berlakunya. Baik, satu lagi Pak Khalid. Untuk objek yang harus diawasin tadi, taruhlah ini ada 1.000 box. Apakah pengawas SNI itu akan membuka semua atau hanya sampel? Pertama kita kan lihat
dasar dokumen, kita hitung jumlahnya, kita buka sampel satu gini. Kan kita bisa hitung ini sekian berapa, lebih. Berarti Hanya sampel yang Bapak lihat untuk ada sampel. kan kita hitung dulu. Suratnya pakai 1000, kita hitung dulu sampai box ini isi berapa, di situ ada berapa box. Oh ternyata cuma 2000, katakanlah nggak 1.000. Ya kita buka satu-satu, itu nggak ada itu. Nah, maksud saya, ini satu box ini ada 10 mainan di dalam. Iya. Kalau Bapak buka semua 1000 box kan butuh waktu lama untuk satu-satu cek ini. Ya memang tugasnya kita harus seperti itu. Iya. Baik, itu dilakukan di tempat yang sudah ada masuk ke Surabaya ya, bukan melalui proses yang pengiriman itu tadi bukan ya. Kalau proses pengiriman kan beda lagi. Kita kan ada tim kan banyak. Kita kan ada yang dari pusat, dari kementerian juga ada. Kemarin yang masuk di pos, lewat pos border, lewat itu ada. Nah, kita kan yang di daerah kan pembagian pekerjaan. Kalau semua langsung itu ya nggak mungkin kalau Surabaya semua. Penegasan satu lagi ya, tadi ada PTA menjual barang yang harus ber-SNI menggunakan izin PTB itu tidak boleh ya Pak? Harus PTA ini mengizin dulu. Cukup ya Pak? Cukup ya Bu ya.